belakangnya, kalau dia menggunakan narkoba, ya jangan kalian dekati. Walaupun niatnya, Bu, saya ini berteman dengan pengguna narkoba ingin merubah. Boleh kalau kamu memiliki pendirian yang kuat. Jangan sampai kamu ingin merubah temanmu, tapi justru kamu yang terbawa. Ya, itu yang harus diperhatikan. Tentunya ada nih ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri orang yang pengguna narkoba? Nanti di akhir akan kita bahas ya di psikotropika saja biar kelihatan seperti apa sih ciri-ciri fisik dari orang-orang yang pengguna narkoba tersebut. Oke, jadi ini adalah latar belakang penyalahguna narkoba. Biasanya memang yang namanya pengguna narkoba, penyalahguna narkoba ada sebab-sebabnya. Sehingga yang diobati itu bukan secara fisiknya saja. Kalau kecanduan itu kan secara fisik ya. Dia harus dikurangi dosisnya sampai tidak ada efek sama sekali. Tapi kalau hanya fisiknya saja, psikisnya tidak diperbaiki, mentalnya tidak diperbaiki, ya, secara rohani tidak diperbaiki. Ya, ketika selesai ya rehabilitasi selesai, dia balik lagi ke kenyataan, kenyataan di mana banyak sekali ekspektasi-ekspektasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kembali terpuruk lagi, pakai lagi. Nah, ini yang harus kita benahi bersama-sama dengan lingkungan, dengan keluarga, supaya apa? Para pecandu tidak kembali menggunakan obat-obatan tersebut. Kemudian, ini ada penyalahgunaan, di mana yang namanya penyalahgunaan ini sekarang sudah sangat besar-besaran, menjadi ancaman utama. Dan sekarang yang namanya penyalahgunaan bukan hanya usia dewasa saja, anak-anak pun juga sudah menyalahgunakan narkotika. Contohnya saja sabu-sabu. Itu bukan hal yang mahal lagi ya, bukan sesuatu yang wah, tapi sekarang banyak sekali orang-orang ya dengan ekonomi yang rendah pun juga bisa mendapatkan sabu-sabu atau ganja. Ganja ini bukan orang dewasa saja, bahkan anak SMP sudah bisa menggunakan ganja. Kenapa? Karena tadi penyebarannya sudah sangat luas sekali dan ini harus diwaspadai oleh pemerintah dan bekerja sama oleh masyarakat. Ketika ada orang-orang yang memiliki potensi atau ciri-ciri penyalahgunaan narkoba, kita harus aware, harus peduli. Jangan masa bodoh ya. Kalau masa bodoh, ya para pengguna atau pecandu narkoba tersebut akan semakin terjerumus. Kemudian ini menjadi ancaman utama. Kenapa ancaman utama? Sekarang yang namanya narkoba ya, narkoba itu membelinya mudah. Kalau zaman dulu kita harus memikirkan gimana ya cari sabu-sabu itu. Cari pengedar dulu. Pengedar dulu sangat rapi. Sekarang namanya pengedar bukan hanya bandar-bandar besar saja, justru pengedar-pengedar kelas-kelas ini ya, kelas-kelas terinya yang sangat banyak. Sehingga kalau ditangkap satu pengedar, sebenarnya ada pengedar, ada bandar besar lain yang mungkin anak ini jejaringnya itu lebih banyak ya. Bahkan sekarang juga yang namanya peredaran narkoba itu juga kurirnya bukan hanya orang-orang eh, pengedar saja. Kalau dalam pikiran kita mungkin yang namanya pengedar itu tatoan yang mukanya serem gitu ya, seperti preman-preman ya. Tapi jangan salah, mereka juga sekarang lebih pintar. Mereka meminta tolong atau meminta bantuan orang-orang yang mungkin menurut kita itu tidak mungkin ya menjadi pengedar atau menjadi kurir. Contohnya nenek-nenek ya, anak kecil, bahkan hewan pun juga bisa menjadi perantara penggunaan narkoba tersebut. Sehingga memang harus benar-benar. Ada juga modus-modus yang digunakan oleh para pengedar untuk apa? Untuk memberikan obat tersebut kepada para penggunanya. Ada yang dengan menitipkan kepada orang lain ya.
Sehingga kalian harus berhati-hati kalau ada yang minta tolong dong kirimin ke sana gitu ya. Atau dengan iming-iming tolong dikirimin ke sana, nanti saya kasih uang 300.000. Wah, cuma kirim paket aja 300.000 dapat ya. Tapi harus diketahui bahwa eh, obat apa atau barang apa yang dikirimkan dengan imbalan seperti itu. Nah, ini juga harus kita waspadai. Sehingga harus ada undang-undang nih yang mengatur khusus tentang narkotika. Psikotropika juga diatur khusus dengan undang-undangnya sendiri. Kenapa sih kok harus ada undang-undang? Karena tadi ya kerusakan yang disebabkan itu sangat besar sekali. Sehingga tidak cukup dengan minta maaf. Kalau sekarang kan lagi ngetren ya, apa-apa viral minta maaf, apa-apa viral minta maaf. Kalau narkotika nggak bisa. Penyalahgunaan ketika dia tertangkap ataupun uh, melakukan penyalahgunaan narkotika, ya, maka harus ada uh, hukuman yang diberikan. Hukuman itu juga bisa disertai dengan rehabilitasi. Ini adalah perkembangan peraturan nomor yang terakhir itu ada 35 undang-undangnya ya. Tapi kalau perubahan penggolongan itu ada banyak sekali SK Kemenkes ya. Permenkes itu banyak ya. Silakan kalian cari ada penyimpanan ya. Kemudian juga ada perubahan golongan 1. Nah, itu silakan kalian cek kembali peraturan-peraturan pemerintah. Yang sudah kalian baca adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Di sana ada definisi apa itu narkotika, kemudian penggolongan narkotika, peredaran narkotika itu seperti apa, kemudian juga contoh-contoh obat-obat narkotika. Sekarang saya mau ngetes kepada kalian yang katanya sudah membaca Undang-Undang 35. Sebutkan definisi narkotika. Siapa yang mau menjawab? Ayo langsung saja yang mana kalian sudah membaca. Oh, Noval, boleh. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Oke, betul. Sekarang ada berapa golongan narkotika? Ada 3, Bu. Oke. Golongan 1, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Boleh. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Golongan 3, golongan 2, siapa yang mau menjawab? Silakan. Golongan 2 siapa? Gani, kamu sudah memakai headset itu. Maaf Bu, tadi terputus-putus Bu sinyalnya. Oke. Golongan 2 siapa yang mau jawab? Ini golongan 2 apa ya Bu? Psikotropika atau narkotika? Narkotika kan masih narkotika, kita belum psikotropika. Ya maaf Bu, tadi saya terpotong Bu di sinyal. Golongan 2, sebutkan.
Narkotika golongan 2 adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan 3, silakan siapa? Golongan 3 narkotik berkhasiat untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mengetahui potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya yaitu kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikotina, dan kawan-kawannya. Oke. Jadi, kalau tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kalian kelompok golongan 1, 2, 3, coba simpulkan apa sih perbedaan dan persamaan dari masing-masing golongan tersebut. Saya simpulkan untuk persamaannya itu sama-sama obat keras, Bu. Untuk perbedaannya itu untuk golongan 1 dan golongan 2 itu sejarah digunakan karena potensi mengakibatkan ketergantungannya itu tinggi dan golongan 3 itu masih bisa digunakan karena potensi ketergantungannya itu ringan, Bu. Gitu. Terima kasih, Bu. Ada yang mau melengkapi? Bu, saya izin menjawab. Boleh. Kalau kesimpulannya, persamaannya, semua golongan itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi kalau perbedaannya, semua masing-masing golongan itu punya potensi ketergantungan yang berbeda, Bu. Gitu. Berbedanya gimana? Berbeda tergantung golongan teratas sendiri memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Sehingga dalam pengobatan dia tidak terlalu banyak digunakan, Bu. Gitu. Oke. Jadi kalau golongan 1 itu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja, tidak digunakan untuk pengobatan. Karena potensinya ketergantungannya sangat tinggi. Sangat tinggi, betul. Potensi ketergantungannya sangat tinggi. Sedangkan golongan 2 itu adalah golongan yang boleh digunakan sebagai pilihan terakhir pada pengobatan karena potensi ketergantungannya tinggi. Sedangkan golongan 3 itu adalah golongan yang paling banyak digunakan sebagai pengobatan karena potensi ketergantungannya ringan, Bu. Ringan, gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana nih golongan 1. Golongan 1 contohnya apa? Ganja. Ya. Tahu ganja ya? Ganja golongan berapa? Golongan 1 apa golongan 2? Satu, Bu. Golongan 1, betul. Ganja golongan 1. Maka apapun dalihnya ya, kalau kemarin itu kan ada Lingkar Ganjaya Nusantara yang meminta kalau ganja itu dapat digunakan sebagai pengobatan epilepsi lah atau apa gitu ya. Karena peraturan di Indonesia ganja itu masih masuk dalam golongan 1 dan belum ada perubahan, maka penggunaan ganja untuk pengobatan itu adalah ilegal. Sehingga apa? Sehingga tidak boleh digunakan sebagai pengobatan. Hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja. Apakah ke depan nanti akan berubah? Siapa tahu ya. Kita lihat bagaimana nih perkembangan ilmu pengetahuannya. Karena tadi hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, nanti mungkin bisa saja masuk dalam golongan 2 ya, karena mungkin potensi penyembuhannya sangat besar dibandingkan potensi negatifnya, sehingga bisa saja nanti mungkin dapat digunakan untuk pengobatan. Tapi sampai saat ini karena belum ada perubahan dari undang-undang, maka
Ganja itu tidak boleh digunakan dengan dalih apapun ya. Oke, kemudian kita bicara narkotika golongan 1, golongan 3. Nah, ini ada penyimpanan. Penyimpanan narkotika. Ini ada PMK nomor 3 ya, tahun 2015. Di PMK nomor 3 tentang tata cara penyimpanan narkotika, di mana yang namanya narkotika itu harus disimpan terpisah. Disimpan terpisah di lemari khusus. Lemari khususnya kayak gimana? Lemari khusus ya harus ada sesuai dengan standarnya. Nah, ini dari pemerintah sudah membuatkan standar minimal yang harus dilakukan ya. Harus dibuat dari bahan kayu dan bahan lain yang kuat. Harus mempunyai kunci yang kuat. Lemari dibagi menjadi 2, masing-masing dengan kunci berlainan. Jadi ada satu lemari ya, tapi pintunya itu ada 2. Pintu depan, kemudian di dalamnya ada pintu lagi. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk membagi pada penggunaannya. Di pintu yang paling dalam ya, itu biasanya digunakan untuk menyimpan garam-garam, morfin, betidin ya. Golongan 2 biasanya banyak disimpan di lemari yang paling dalam, lemari utama. Sedangkan lemari kedua atau bagian depan ya, biasanya digunakan untuk menyimpan narkotika yang banyak dipakai sehari-hari. Atau biasanya untuk stok harian. Misalkan kita punya narkotika dengan jumlah yang banyak. Maka yang disimpan di lemari paling depan itu bukan semua stoknya. Analsik misalnya punya 5. Ya jangan disimpan semua di depan, tapi hanya 1 box saja yang disimpan di lemari paling depan ya. Nanti 4 box sisanya disimpan di dalam lemari dalamnya. Ukurannya ini ada ukurannya adalah 40 kali 80 kali 100. Itu minimal. Bu, kalau misalkan saya mau buat lebih besar, boleh nggak? Boleh, ya. Silakan boleh dibuat lebih besar sesuai dengan kebutuhan dari instalasi farmasinya. Tapi kalau Bu punya saya itu jarang Bu pakai narkotika, saya buat lebih kecil nggak boleh. Karena sudah ada persyaratan khususnya. Jadi ada ukuran minimalnya. Dan lemari yang harus dibaut pada tembok dan lantai. Bu, lemari saya gede banget itu Bu. Sudah menyatu dengan lemari stok gudang. Apakah harus dibaut pada tembok ataupun lantai? Kalau dia sudah menyatu dengan lemari yang besar, yang sulit dipindah-pindahkan, maka boleh tidak dibaut pada tembok dan lantai. Jadi kenapa harus dibaut pada tembok dan lantai? Karena ukurannya itu adalah masih dapat dipindah ya, bisa dibawa digotong itu mudah gitu ya. Sehingga harus dibaut pada tembok. Tapi kalau ukurannya besar ya, ataupun dia sudah menyatu pada lemari besar lainnya ya tidak perlu dibaut, tidak apa-apa. Karena tujuannya supaya tidak mudah dipindah-pindahkan. Kemudian juga apotek dan rumah sakit harus menyimpan pada tempat khusus ya, dikunci dengan baik. Tidak boleh menyimpan barang lain selain narkotika. Jadi nggak boleh nyimpan sebagai brankas, nggak boleh. Menyimpan tasnya apoteker nggak boleh, apalagi untuk menyimpan barang-barang pribadinya apoteker itu juga nggak boleh. Anak kunci, jadi kunci utama itu dipegang oleh apoteker. Anak kuncinya itu boleh diberikan atau dikuasai oleh penanggung jawab ataupun juga TTK. Jadi Anda nih nanti ketika lulus menjadi S1 ya, boleh nih menjadi TTK jika sudah mengikuti ujian kompetensi, kemudian mengurus STR TTK-nya. Nanti bisa mengendalikan atau menguasai anak kunci dari lemari narkotika. Namun apakah kemudian ketika kita menguasai anak kunci ataupun bertanggung jawab terhadap narkotika, kita boleh menggunakannya? Tidak boleh. Bahkan kita sendiri tidak boleh menggunakan walaupun di depan mata ya, bisa buka kunci kapan saja. Kalau sakit ya tidak boleh menggunakan narkotika jika tidak ada surat dokter. Jadi kalau mau pakai harus ada surat dokter. Kita sebagai farmasis hanya melakukan pelayanan, pengelolaan obat-obatannya saja. Oh, saya punya narkotika golongan 2 dan golongan 3 ya silakan boleh, tapi tidak boleh digunakan kalau tidak ada
kewenangan yang diberikan oleh dokter untuk memberikan obat-obatan tersebut. Kemudian juga lemari khusus harus ditaruh pada tempat yang aman, tidak boleh terlihat oleh umum, ya. Jadi lemari khusus ini tidak boleh disimpan di tempat orang lalu lalang. Orang lewat-lewat banyak, ya narkotika, tidak boleh. Jadi sebisa mungkin lemari narkotika itu disimpan di tempat yang tidak banyak orang lewat, tidak banyak terlihat oleh orang umum, namun tetap dapat diawasi. Jangan nyimpennya di gudang gitu ya, nyimpennya di gudang supaya nggak kelihatan. Tapi tidak bisa diawasi, nah ini juga tidak boleh. Kemudian ini juga ada ekspor dan impor. Ini ekspor dan impor. Untuk narkotika, coba saya tanya, siapa yang diberi kewenangan untuk mengelola narkotika? PBF-nya siapa? Kimia Farma. Apakah hanya Kimia Farma saja? Apakah hanya Kimia Farma saja? Iya, hanya Kimia Farma saja. Bu, Kalbe Farma atau Sanbe Farma gimana? Tidak boleh, karena yang hanya diberikan kewenangan hanya Kimia Farma saja. Kemudian untuk alurnya ya, alurnya peredaran sampai dengan penyerahan. Kalian bisa lihat nanti di Undang-Undang Nomor 35 ada alurnya ya. Untuk narkotika sendiri, Anda harus ingat bahwa narkotika hanya boleh diberikan jika dengan resep dokter, diserahkan langsung oleh apoteker. Begitu juga dengan surat pemesanan. Surat pemesanan narkotika adalah surat pesanan khusus, ya. Surat pesanan khusus yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi silakan Anda menggunakan surat pesanan khusus tersebut, nggak usah membuat-buat surat pesanan sendiri ya. Jadi sudah ada contohnya, kalian lihat di lampiran itu ada. Berapa lengkap? Ada berapa lengkap untuk surat pesanannya? Ada berapa lengkap? Sudah kalian baca atau belum? Nggak ada suaranya, suaranya diaktifkan dulu yang mau menjawab. 4 rangkap, Bu. Oke, ada yang menyebutkan 5 rangkap, ada yang 4 rangkap, tapi di undang-undang disebutkan 3 rangkap ya. Kalau saya dulu membuatnya dalam 5 rangkap. Di dalam surat pesanan isinya apa saja? Di dalam surat pesanan berisi apa saja? Sudah menemukan surat pesanannya? Halo?
Sudah ketemu surat pesanannya? Ini siapa nih yang nggak masuk nih? Hanya 57 orang nih. 55 ada Bu. Surat pesanannya itu isinya tentang Mm-mm. pengajuan pesanan narkotika kepada distributor dan alamat, nomor telepon, narkotika terus nomor SK pemesannya berapa begitu. Oke, jadi ada identitas pemesan ya. Identitas Iya, pemesan adalah nama lengkap apoteker ya, nomor telepon, alamat, dan juga ada tanda tangan, ada cap ya, ada nomor SIPA ya, SIPA, surat izin praktek apoteker. Di situ sudah jelas ada tulisannya. Kemudian satu surat pesanan hanya boleh digunakan untuk satu macam obat saja, satu obat saja. Jadi kekuatannya beda Bu, yang satu 0,5, satunya 1 miligram. Ya Anda harus membuat 2 surat pesanan. Kemudian yang penting juga, di dalam surat pesanan tidak boleh ada coretan apapun. Bu, salah nulis Bu, harusnya saya mintanya yang 0,1, tapi saya nulisnya ya saya mintanya 1 miligram, saya nulisnya 0,5, saya coret, boleh nggak Bu? Nggak boleh. Ya, silakan ganti surat pesanan, sehingga harus berhati-hati dalam menuliskan surat pesanan tersebut. Karena dikhawatirkan kalau nanti ada coretan, dikhawatirkan nanti disalahgunakan, ya, disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi sebisa mungkin tidak boleh ada coretan, tidak boleh ada tip X, ya. Harus sesuai dengan apa yang kita minta. Ditandatangani langsung, dicap basah, tanda tangan basah oleh apoteker. Diserahkan kepada salesnya. Nanti oleh sales akan dikirim ke PBF, kemudian di PBF akan mengirimkan sesuai dengan permintaannya. Permintaannya berapa? Oh, 1 box isi berapa ya. Kemudian ketika pengiriman barang datang, yang menerima harus apoteker ya. Diterima apoteker, kemudian dicek nih kesesuaiannya. Apa yang kita cek? Lihat SP-nya. Sesuai nggak? Oh, mintanya yang 0,5, dapat datangnya yang 1 miligram. Ganti, retur ya, jangan diterima. Pakai minta kembali sesuai dengan surat pesanan. Kemudian dilihat jumlahnya, oh mintanya 1 box, dikirimnya 5 box, ya jangan mau ya, kamu permintaannya 5 box. Ataupun juga mintanya 3 box, yang datang hanya 1 box, ya sesuai dengan surat pesanan tadi. Sehingga biasanya nanti ada konfirmasi dari PBF-nya tersedia atau tidak. Kemudian disesuaikan antara fisiknya. Ada nomor batch-nya enggak? Di faktur dicek. Oh, fakturnya ada nomor batch-nya. Sesuai nggak dengan fisiknya? Ada ED-nya sesuai nggak dengan fisiknya ya? Setelah sesuai, maka diterima. Setelah diterima, faktur dan surat pesanan di staples jadi satu, digabung ya. Antara surat pesanan dan faktur obat tersebut. Di staples, kemudian disimpan di dokumen dokumen pemesanan obat khusus narkotika. Boleh di binder tersendiri ya, atau di bundle tersendiri dengan obat-obatan narkotika lainnya. Tujuannya apa? Untuk memudahkan ketika nanti ada kunjungan dari Dinas Kesehatan atau dari BPOM ya, ketika ingin mengecek berapa nih obat narkotika yang di apotek Anda nih setiap bulannya. Anda mengecek, oh ini bulan ini datang sekian 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 sesuai dengan surat pesanannya. Kemudian nanti akan dicek juga keluarnya kemana. Nah ini setelah obat tadi dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan, jangan lupa update kartu stoknya. Di situ ada kartu stoknya. Kartu stok tentu di sana ditulis pengeluarannya kemana-mana aja. Ya. Setelah dimasukkan dalam kartu stok, nanti ada resep datang. Ya. Ada resep datang, kemudian nanti silahkan dilayani sesuai dengan resepnya. Tapi harus berhati-hati. Hati-hatinya gimana? Berhati-hatinya jangan sampai Anda menjadi media penyalahgunaan obat. Medianya kenapa? Karena ternyata tidak teliti dalam melakukan screening. Screening yang dilakukan untuk resep apa saja?
screeningnya berupa apa? Screening administratif, Screening administratif, farmasetis, sama klinis, Bu. screening farmasetis. Oke, betul sekali ya. Jadi kalau secara administrasi kita lihat kelengkapannya ya, ada nama dokternya atau tidak, tulisannya betul atau enggak, ada cap tanda tangan, alamat, kop resep ya, ada atau tidak, tertulis dengan benar, pasiennya bagaimana ya. Kemudian juga jangan sampai di situ aja. Kalau hanya administratif saja, mudah sekali orang-orang itu membuat resep-resep palsu ya. Sekarang itu kan sudah canggih. Sehingga apa? Kalau kita sudah punya satu contoh resep, kita bisa saja membuat di percetakan ya. Kemudian meniru tulisan tangan dokter, membuat stempel itu kan sangat mudah sekali. Sehingga harus dilanjutkan dengan screening lainnya. Anda sebagai seorang farmasis tentu jauh lebih tahu bagaimana sih kesesuaian antar obatnya tersebut. Satu lagi yang harus Anda ingat bahwa yang namanya resep narkotika tidak mungkin ada iter, pengulangan, ya. Jadi kalau ada resep ada iternya, Anda patut curiga. Kenapa kok resepnya itu ada iternya? Padahal penulis resep pasti tahu bahwa narkotika hanya diberikan satu kali pemberian saja. Kalau ada iter, maka potensinya penyalahgunaan. Konfirmasi ke dokter penulis resep. Bu, kalau dokternya nggak bisa dikonfirmasi, ya jangan dilayani ya. Jangan dilayani untuk penulis resep tersebut. Kemudian juga yang perlu kalian perhatikan, kesesuaian antar resepnya. Siapa nih penulis resep? Oh, dokternya dokter gigi. Ngasih dokter gigi, tapi obatnya obat untuk saraf misalnya. Sarafnya tidak ada hubungan dengan gigi, ya. Itu juga harus kalian waspadai. Karena orang sekarang itu pinter-pinter ya. Yang penting punya resep, kemudian mau beli alprazolam, tulislah alprazolam, ya. Padahal dokternya mungkin tidak memiliki kewenangan dalam memberikan obat-obatan tersebut. Sehingga kalau ada obat-obat yang menurut Anda ragu, ya silahkan boleh dikonfirmasi ke dokter penulis resep. Kemudian juga komposisi antar obatnya. Obatnya itu adalah obat narkotikanya ada 3 atau kombinasi narkotika psikotropika semua. Tiga-tiganya itu narkotika psikotropika. Nah ini juga harus Anda waspadai. Benar nggak ini kombinasinya? Jangan-jangan ada interaksi antar obatnya. Bu, ini obatnya itu tidak boleh diminum bersamaan, tapi kok kenapa diberikan ya sama dokternya? Nah ini peran Anda sebagai seorang farmasis ya. Walaupun Anda TTK, tentunya Anda juga harus mempelajari. Obatnya mencurigakan, sehingga Anda boleh mengkonfirmasi. Atau kalau obat pasien tersebut adalah pasien rutin, dia sudah beli 30 tablet, otomatis dia kalau penggunaannya 1 kali sehari, maka untuk 1 bulan ya. Kok belum 1 bulan, baru 15 hari dia sudah punya resep baru lagi, dengan resep yang sama, nah ini Anda perlu curiga. Jangan-jangan penyalahgunaan narkoba. Kalau resepnya setelah Anda lakukan screening, ternyata sudah sesuai ya, legal menurut Anda, silakan Anda layani. Berikan etiket dan juga edukasi. Yang memberikan edukasi, yang memberikan etiket boleh saja Anda ya, tapi memberikan edukasi penyerahan itu sebisa mungkin dilakukan oleh apoteker. Jadi Anda menyelesaikan penyiapan etiket dan penyiapan obatnya, kemudian diserahkan oleh apoteker, diserahkan ke apoteker untuk divalidasi. Benar nggak nih kamu memberikannya? Jangan-jangan resepnya cuma dituliskan 5 tablet saja, kamu ngasihnya 10 karena sudah kebiasaan gitu ya. Nah ini kan harus double check. Kalau sudah sesuai diserahkan ke pasien. Kemudian dimintakan identitas yang lengkap, yang jelas. Pasien itu siapa namanya, usianya berapa, nomor teleponnya berapa ya. Tujuannya untuk apa, alamatnya di mana gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengetahui pengendalian tadi, karena tadi karena obat tersebut harus dikendalikan, maka kita harus tahu kemana obat itu keluar. Jangan sampai udah kemarin ada resep Bu, tapi nggak tahu resepnya siapa namanya. Ya itu tidak boleh, jadi harus benar-benar dikendalikan ke siapa kita harus memberikan obat tersebut, sesuai atau tidak. Kemudian setelah dicatat identitas pasien, diberikan, divalidasi oleh apoteker,
resepnya disimpan tersendiri, ya, tidak boleh digabung dengan resep yang lain. Disimpan tersendiri dan diberikan tanda warna merah. Tujuannya untuk memudahkan, memberitahu, karena dalam satu resep mungkin ada resep-resep lain ya, non-narkotika. Jadi yang narkotika diberi tanda warna merah. Dibendel dalam satu bendel tersendiri untuk penggunaan narkotika dan juga psikotropika. Itu untuk penyerahannya. Kemudian juga antar apotek, apakah boleh melakukan pembelian obat, Bu? Nempil istilahnya atau just in time? Boleh ya, asalkan dengan surat-surat yang legal. Ada surat pesanan pembelian obat ya. Antar apotek itu ada surat pembeliannya. Jadi silakan nih nanti kalian, kalau Bu saya nggak mau menyediakan obat narkotika karena repot ya, tapi saya nanti besok karena jarang yang pakai narkotika, jarang sekali resep, tapi kalau ada resep narkotika mau saya layani, saya mau nempil aja di apotek sesamping ya, apotek tetangga, mudah aksesnya ya, silakan boleh, tapi dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Tapi kalau sekiranya memang Anda tidak memiliki, ya tidak usah dipaksa ya, silakan. Disarankan untuk mencari apotek-apotek yang melayani pembelian obat narkotika ataupun juga psikotropika. Kemudian label dan publikasi, di mana yang namanya obat itu biasanya banyak diinformasikan ya. Kalau multivitamin itu bahkan ada iklannya, tapi kalau obat narkotika, obat keras ya, tidak boleh dipublikasikan. Nggak boleh ada iklan tentang obat-obat alprazolam misalnya dipublikasikan sebagai obat penenang atau sebagai obat yang membuat Anda menjadi happy. Nah, itu tidak boleh. Hanya di dalam kemasannya pun juga hanya mencantumkan labelnya saja. Untuk leafletnya di dalam wadah tersebut. Kemasan lengkapnya itu ada di dalam wadahnya. Kemudian setiap keterangan dicantumkan dalam label harus lengkap dan tidak menyesatkan. Dan juga untuk publikasi, karena obat ini adalah obat terbatas, maka informasinya hanya bisa didapatkan dari jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Misalkan ada efek samping obat A ya, pada pemakaian berkelanjutan. Nah, itu silahkan Anda lihat di jurnal-jurnal ilmiah. Tidak boleh dikirimkan di surat kabar ya, kecuali penarikan. Penarikan obat-obatan tertentu itu boleh dipublikasikan. Supaya pasien waspada. Oh, saya kemarin baru dapat resep nih. Ternyata hari ini ada recall, ada penarikan obat tersebut. Dilihat nomor batch-nya, sesuai nggak di nomor batch saya nih ya. Kemudian juga untuk informasi lainnya itu biasanya di buku-buku ilmiah kesehatan yang hanya diakses oleh orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Contohnya MIM, ISO ya. MIM dan ISO itu hanya dibaca oleh tenaga kefarmasian, dokter, perawat saja ya. Jarang ya ada ibu rumah tangga bacaannya ISO ataupun MIMS ya. Sehingga memang informasi tersebut tidak boleh, jangan sampai informasi tersebut menyesatkan ya. Orang sebagai penahan sakit, kalau orang awam mungkin menahan sakit yang namanya semua sakit ya. Ada sakit gigi, sakit badan, sakit kepala, termasuk sakit hati. Nah, ini juga jangan sampai terjadi kesalahan. Orang sakit hati minumnya obat-obatan narkotika psikotropika. Nah, itu kan menyesatkan. Kemudian, nah ini untuk pengobatan dan rehabilitasi. Tadi di awal sudah kita bahas nih, bahwa yang namanya narkotika banyak disalahgunakan. Apakah semua orang yang menyalahgunakan harus dipidana? Jawabannya apa? Tidak ada yang direhab, Bu. Kapan seorang pengguna itu direhab dan kapan dipidana?
kapan dia direhab, kapan dia dipidana. Biasanya yang direhab itu adalah orang-orang yang dianggap sebagai korban. Para pengguna itu merasa bahwa dirinya saya ini korban. Apakah betul korban atau tidak? Korban jika penggunaannya dipaksa misalnya ya, dikasih obat lagi main, kemudian minumnya dicampuri narkoba ya, ataupun juga di bawah paksaan, ataupun dengan tipu daya, oh ini obat, ini vitamin ini, sehingga kita nggak tahu bahwa itu narkotika ya, yang penggunaannya terbatas. Boleh saja dilakukan rehabilitasi, tapi tentu saja harus ada efek jera. Karena kalau semuanya direhabilitasi, kalian lihat ya, banyak artis-artis yang pemakaiannya baru sekali direhab ya, keluar, kemudian ketangkap lagi, minta rehab lagi yang kedua, keluar lagi, ketangkap lagi, rehab lagi yang ketiga. Tidak ada efek jera di situ, sehingga harus ada efek jera yang diterapkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya tahu bahwa penggunaan narkotika psikotropika itu harus digunakan secara legal, hanya untuk pengobatan saja. Pengobatannya gimana, Bu? Kalau kemarin ada katanya bisa buat sebagai obat tidur. Kalau digunakan dengan resep dokter boleh, ya. Jadi tidak serta-merta begitu dites hasilnya positif. Hasilnya positif kemudian dicap sebagai pengguna. Ya memang pengguna. Penggunanya legal atau tidak legal. Itu yang menjadi permasalahannya. Kalau penggunaannya secara legal ya silakan. Bisa menunjukkan bukti-bukti ya. Ada bukti berobatnya mungkin, ataupun juga ada bukti yang bisa ditunjukkan ya legalitasnya. Kalau itu boleh, tapi kalau ternyata penggunaannya ikut-ikutan ya, ada obat yang sebagai obat supaya tidurnya nyenyak ya. Salah satu efeknya untuk penggunaan narkotika psikotropika itu adalah ada efek-efek ngantuk gitu ya. Ada orang-orang yang insomnia, yang kesulitan tidur, sehingga ikut-ikutan pakai narkotika ataupun psikotropika. Dibelinya secara tidak legal, belinya lewat online lah, atau lewat temannya, atau mungkin yang banyak terjadi itu adalah, yang mungkin bisa terjadi itu adalah misalkan teman kita atau keluarga kita nih, insomnia. Keluarga kita insomnia, kemudian dikasih obat penenang, obat tidur. Anda yang curhat ngomong, aduh aku juga gak bisa tidur nih. Terus keluarga kasih tahu juga, oh iya nih saya juga kemarin nggak bisa tidur sama dokter dikasih ini. Kemudian Anda ikutan, ya udah aku minta 1 tablet. Itu juga tidak legal, ya. Itu penyalahgunaan. Sehingga penggunaannya benar-benar harus dikendalikan. Walaupun Anda nggak ada niat kan, kalau minta obat itu kan tidak ada niat buat mau jadi pecandu, itu enggak. Tapi karena Anda mengkonsumsi obat-obatan narkotika tidak dengan pengawasan dokter, maka itu juga bisa disebut sebagai penyalahgunaan. Jadi kalau misalnya Anda dites ya urinnya ternyata positif, kemudian Anda mengaku, oh saya bukan pecandu, saya hanya minum 1 tablet aja karena saya nggak bisa tidur. Karena Anda tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan, maka Anda bisa terkena pidana. Jadi harus berhati-hati ya. Tidak boleh seperti Neosep. Kalau Neosep itu kan temennya satu kosan flu, aku minta dong aku tularan kamu, aku minta 1 tablet, boleh. Tapi kalau narkotika nggak bisa minta 1 tablet, 2 tablet gitu ya. Jadi harus ada kepemilikan yang jelas. Kemudian juga ketika kita melakukan rehabilitasi, tidak sembarang orang melakukan rehabilitasi, ada tempatnya tersendiri. Jadi kalau melakukan rehabilitasi, ada rumah sakit khusus ya, yang melakukan rehabilitasi, ataupun juga kalau di puskesmas sih sebenarnya ada terapi-terapi ya, namanya terapi metadon. Silahkan nanti Anda mencari apa sih terapi metadon itu. Pada intinya, pada proses terapi yang digunakan adalah bagaimana tubuh kita bisa mentoleransi efek dari narkotika psikotropika tersebut. Supaya apa? Supaya tidak ada efek ketergantungan lebih lanjut lagi. Jadi tidak ada efek ketergantungan. Biasanya mereka akan diturunkan dosisnya secara bertahap ya. Dosisnya diturunkan secara bertahap sampai dia tidak menimbulkan efek ketergantungan lagi. Namun bukan hanya
secara fisik saja. Kalau tadi itu terapi metadon secara fisik. Tapi ada juga terapi-terapi lain yang perlu dibenahi. Karena pada prinsipnya orang melakukan penyalahgunaan narkoba itu bukan hanya karena kita pengen saja, tapi ada latar belakang. Tadi ada latar belakang ya kan ya. Latar belakang itu apakah karena ada permasalahan atau tidak. Kalau ternyata latar belakangnya itu adalah karena ada permasalahan dan permasalahannya itu tidak dipecahkan, yang tidak ada solusi, maka ketika selesai rehabilitasi, balik lagi ke dunia nyata, mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, maka apa yang terjadi? Dia akan kembali lagi terjerumus menggunakan narkotika ataupun juga psikotropika. Sehingga memang yang namanya orang kecanduan, yang membantu itu tidak bisa satu orang, dua orang, tapi harus lingkungan sekitarnya mensupport. Keluarganya harus mendukung. Karena kalau keluarga tidak mendukung, teman-temannya mengucilkan misalnya, atau keluarganya membuang dia, ya dia akan kembali lagi menjadi para pecandu lagi. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan jangan acuh ya. Oh, kelihatan nih ada seorang pecandu ya. Kemudian Anda acuh tak acuh saja, tidak memperhatikan bagaimana perkembangannya. Atau keluarga kita yang sedang tertimpa masalah ya, yang tadinya riang menjadi pendiam ya, menjadi penyendiri, itu harus mulai diwaspadai. Kenapa? Jangan sampai dia terjerumus. Kalaupun sudah terjerumus ya jangan sampai berkelanjutan. Karena kalau berkelanjutan ditangkap oleh polisi, jatuhnya nanti akan kena pidana. Tapi kalau Anda sudah merasa, oh iya nih saya sini mulai kecanduan, Anda datang ke rumah sakit atau minta disembuhkan, ya bisa mendapatkan fasilitas rehabilitasi. Oke, ini menyimpan membawa narkotika. Boleh nggak saya membawa narkotika ke luar kota? Boleh, asalkan ada buktinya. Ya, jadi tadi ini ada bukti yang narkotika tersebut dimiliki, disimpan, dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah. Buktinya apa? Buktinya ya surat pengobatan atau minta dibuatkan kopi resep ya yang bisa menunjukkan bahwa obat tersebut diambilnya di mana. Sehingga ketika ada pemeriksaan di jalan, misalnya ketemulah Anda membawa alprazolam gitu ya, ya bisa kelihatan, oh ternyata Anda menggunakannya secara legal. Karena memang obat-obatan tersebut pada prinsipnya digunakan untuk pengobatan, kecuali misalnya sabu ataupun ganja yang jelas-jelas tidak boleh digunakan untuk pengobatan. Anda punya ya satu linting ganja misalnya, ya itu jelas-jelas melanggar. Oke, ini juga ada pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pendekatan keagamaan dan tradisional, ini juga ada beberapa ya yang berkaitan dengan keagamaan. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan dan mendekatkan diri ya. Dan juga menyadarkan. Kadang-kadang orang melakukan penyalahgunaan itu karena ekspektasi dan kenyataannya tidak sesuai. Saya harapannya memiliki teman yang banyak, uangnya banyak, hidupnya mewah, tapi ternyata tidak sesuai, sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi, akibatnya dia melakukan penyalahgunaan narkoba. Oke, ini BNN ya. Jadi nanti kalau Anda lulus, Anda bisa juga sebenarnya bekerja di BNN ya. Jadi ketika nanti lulus menjadi TTK ataupun juga nanti melanjutkan ke apoteker, pikirannya jangan hanya apoteker ya, kerjanya di apotek saja, baik apotek rumah sakit, apotek puskesmas ataupun juga apotek swadaya ya. Tapi juga bisa nih bekerja di BNN, Badan Narkotika Nasional. Tentu saja BNN di sini melakukan evaluasi terhadap penggunaan narkotika ya, peredaran gelap narkotika, prekursor ya, prekursor nanti kita bahas dengan OOT. Dan juga di sini memiliki kewenangan untuk memeriksa. Jadi berhati-hati nih kepada Anda yang mendapatkan paket ya, pembelajaran yang kemarin ya, yang sate sianida itu ya, jangan senang justru dikirim orang, nggak ada tahu siapa yang ngirim. Kemudian karena makanan langsung dimakan. Coba kalau yang makannya kemarin itu yang menerima paket, yang meninggal justru yang menerima paket ya.
Nah, itu juga menjadi pembelajaran. Begitu juga dengan paket-paket kalian. Nggak pernah belanja online, tiba-tiba ada kiriman paket, dikiranya dari secret admirer ya, dari pengagum rahasia. Wah, ini saya punya pengagum rahasia ini. Ternyata yang dikirim adalah narkoba. Nah, itu juga berhati-hati ya. Ada beberapa sindikat-sindikat yang melakukan hal demikian. Oke, kemudian ini wewenang. Ini ada pemusnahan. Oke, terakhir ya, untuk pemusnahan ini dapat dilakukan jika diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku, tidak dapat digunakan dalam proses produksi kadaluarsa. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan tindak pidana. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau tidak sebelum kita melakukan kuis, karena ini sudah jam 10.47 ya. Bagaimana kalau kita dapat psikotropika, jenis psikotropika yang secara alami di Gimana? tempat? Sorry, putus-putus. Bagaimana kita, Bu, kalau kita dapat tahu lah, Bu, tahu ya mempunyai secara psikotropika yang alami bisa didapat dengan bebas. Misalnya jamur. Jamur Itu kan, ya, ada ya. ya, jamur kalau orang Jawa bilang kan jamur letong itu kan juga bisa mempunyai efek kayak psikotropika, Bu. Ngefly salah satunya, atau juga bisa buat ketergantungan. Tuh bagaimana, Bu? Tentu saja sebagai seorang farmasis, tenaga kesehatan, kita harus memberikan edukasi ya. Edukasi supaya apa? Penggunaan-penggunaan tersebut bisa dihentikan oleh masyarakat. Ya, kita harus bisa menjelaskan nih, apa sih sebenarnya efek samping dari penggunaan-penggunaan tersebut. Sehingga masyarakat sadar. Karena memang yang namanya penyalahgunaan itu biasanya digunakan secara sengaja. Mereka mencari, selain jamur ada juga kecubung ya. Kecubung, jamur, itu juga banyak digunakan biasanya ya karena memang niatnya untuk menyalahgunakan. Ya kita harus melakukan mediasi. Mediasinya kalau misalnya, wah saya sendiri nggak bisa Bu, ya silakan dengan menggunakan tetua-tetua ya, siapa perangkat desa yang ada di sana. Karena apa? Karena orang menggunakan efek-efek tersebut biasanya nanti akan menimbulkan permasalahan keamanan. Biasa orang yang mabuk-mabukan itu kan suka rusuh. Nah, itu yang bisa kita laporkan penggunaan-penggunaannya ya. Oke, jadi kalau kita melihat hal-hal demikian, ya kita harus melakukan mengajak atau memberikan informasi agar tidak menggunakan ataupun juga mengkonsumsi barang-barang yang efeknya mirip dengan psikotropika. Kalau tidak bisa sendiri, maka Anda harus menghubungi perangkat desa. Jangan ini ya, tapi jangan lantas kemudian, wah ada preman-preman lagi kumpul, kemudian Anda melakukan penyuluhan gitu ya sendirian. Nah, jangan, sama saja cari mati ya. Ya silakan Anda cari perangkat desa, siapa nih ketua RT-nya, atau siapa ya yang bisa Anda gandeng untuk memberikan informasi tersebut. Itu? Ada lagi? Sudah, Bu. Oke. Oke, sekarang saya mau kalian membuat surat pesanan, ya. Membuat contoh surat pesanan untuk obat-obatan berikut. Jadi saya minta Anda membuat permohonan ya, narkotika untuk obat apa ini ya? Kodipron ya.
Kodipron, bentuk sediaannya sirup. Sebanyak 3 botol. Oke? Jelas ya? Silakan nama pembuatnya, nama penulisnya, apotekernya boleh diisi nama Anda ya. Apoteknya juga bisa dikarang. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Boleh. Kodipronnya pakai K apa C, Bu? C. Pakai kodipron. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ini buat tabel Silakan seperti tabel surat pesanan itu, Bu. dicari informasinya ya. Di internet boleh. Halo? Baik, Bu. Oke, udah jelas ya. Jadi di sini di dalam Google Classroom sudah saya buatkan hasilnya. Jadi silakan nanti ditulis di sana, dikirimkan di situ ya, di bab kuis bab narkotika. Bu, mau Juga tanya. disebutkan rangkap. Boleh apa? Itu berarti ditulis tangan ya, Bu? Kalau ditulis tangan, oh iya betul sekali ditulis tangan ya. Kan mudah ya membuat satu surat pesanan. Mencontoh saja, kemudian difoto ya, difoto dikirimkan melalui link tersebut. Ada lagi? Untuk batas pengumpulannya, Bu. Langsung hari ini sampai jam 11. Saya kasih waktu sampai 10 menit, jadi 11.10. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, karena saya ada kelas lain juga nanti jam 11 ya. Jadi akan kalian mengerjakan kuisnya sampai jam 11 lewat 10 menit. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi untuk pertemuan yang kedua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.